Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat kepada Ibu Istiqamah Ardila selaku Ketua Prodi Pendidikan Tadris Bahasa Inggris. Yang terhormat Ibu Naila Khalidah selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah. Yang terhormat kepada Kak Ahsanul Fikri, dan yang terhormat kepada Kak Suci Ruwaida, dan yang terhormat kepada baiklah, di sini saya akan menyampaikan CVP materi yang diawali kepada Bapak Helmianur MPD. Nama Helmianur MPD, tepat tanggal lahir Banjarmasin 5 Juni 1988, alamat Desa Kuangan RT 2 Amuntai Utara, nomor HP silahkan dicatat 0852 5717 email helmianurhelmi@gmail.com, status kawin, riwayat pendidikan S1 PAI STAI Aljami Banjarmasin, S2 PAI IAIN Antasari Banjarmasin, S3 PAI UIN Antasari Banjarmasin. Yang kedua, Ibu Istiqamah Ardila, tempat tanggal lahir Tabalong 8 Desember 1991, alamat Jalan Insinyur PHM Nur RT 8 nomor Nur RT 8 nomor HP 0812 9865 4712, email ardilaistiqamah@gmail.com, status single, riwayat pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris UIN Antasari Banjarmasin, S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang Jawa Timur. Adapun pengalaman organisasi Antasari Cendikia tahun 2010, Himpas UM Malang 2015, Kode Pena Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti tahun 2020, Indonesia English Lecturer Association tahun 2021. Selanjutnya kita masuk kepada Ibu Naila Khalidah SEIMH. Tempat tanggal lahir Damaskus 27 Maret 1988, alamat Desa Hilir Pasar RT 02 nomor 2 Kecamatan Lampihong Balangan, nomor HP 0822 5826 5192, email nailahkhalidah273@gmail.com, status kawin, riwayat pendidikan S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pengalaman organisasi Jambore Nasional HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, IWABRI, LBH, dan Asosiasi Dosen HKS. Untuk mempersingkat waktu materi tentang, mohon maaf, silakan kepada Bapak Helmianur MPD untuk memulai materi kita pada hari ini. Terima kasih. Bisa Bapak. Kata-kata sudah ditayangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu ketua prodi, baik prodi Tadris Bahasa Inggris dan prodi
ahwalus syakhsiyah atau hukum keluarga. Kemudian yang sama-sama kita banggakan para panitia dan para peserta hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita bisa berhadir di ruangan ini, bersilaturahmi, bertatap muka. Apalagi hari ini mungkin para peserta ada yang pertama kali melihat kami, apalagi kalau mungkin yang belum kenal semester berapa sih tentu ya. Nah iyalah, karena mungkin dilihat dari postur tubuh kami ketua prodi ini tidak jauh berbeda dengan mahasiswa yang ada di sini dan para calon mahasiswa yang hadir pada hari ini. Jadi sebenarnya kuliah itu hanya beda sedikit antara dosen dengan mahasiswa. Bedanya apa? Bedanya yaitu Bapak lebih duluan kuliah dari kalian. Itu aja bedanya. Seandainya kalian lebih duluan kuliah, maka kalian yang dosennya, kami yang mahasiswanya. Makanya dalam istilah perkuliahan tidak ada dosen pengajar, yang ada itu dosen pembimbing. Artinya dosen itu hanya membimbing, tidak seperti di sekolah yang tugas guru itu mengajar. Oleh karena itu nanti ketika dimulai perkuliahan, jangan sampai nanti ada yang protes, kenapa Bapak nih kami hanya pertemuan pertama sudah diberi tugas misalnya. Karena memang di perguruan tinggi itu fungsinya adalah mengembangkan ilmu yang telah kalian dapatkan di bangku sekolah, bukan belajar lagi dari awal, tidak, tapi mengembangkan. Oleh karena itu materinya pun tidak jauh berbeda dengan materi-materi yang pernah kalian dapatkan waktu di bangku sekolah, baik jenjang MI, MTS atau MA atau SD, SMP, SMA. Nah, kemudian daripada itu salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para peserta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang sama-sama kita banggakan, baik yang berhadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan lewat aplikasi Zoom ya, di tempat masing-masing. Dalam kesempatan ini Bapak selaku ketua program studi pendidikan agama Islam akan menyampaikan berkenaan visi dan misi program studi ya, dimana dari visi misi inilah alur perkuliahan, alur jalannya program studi dapat dijalankan. Jadi dari visi misi ini orientasinya, arahnya ya. Namun sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara, Bapak memang kebetulan dari S1-nya sampai S3-nya itu ngambil prodi PAI atau pendidikan agama Islam. Jadi Bapak fokusnya ke pendidikan agama Islam. Akan tetapi tadi tidak digarisbawahi yang S3-nya itu belum selesai. Seandainya sudah selesai itu Bapak harusnya ada gelar doktornya di depan. Nah, jadi S3-nya masih tahap penyelesaian. Mudah-mudahan berharap bisa selesai tahun ini. Mudah-mudahan, mohon doanya ya.
Nah, kemudian kita langsung saja kepada materi kita pada hari ini, yaitu visi program studi pendidikan agama Islam. Di sini kalian bisa lihat visi ini sebenarnya sudah dirumuskan 5 tahun yang lalu. Jadi pada tahun ini sebenarnya visi ini berakhir masa berlakunya. Jadi kemungkinan bulan Oktober tahun ini visi prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam akan dirumuskan kembali. Nah, visi prodi PAI yaitu tahun 2021 atau tahun ini menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan agama Islam di Kalimantan Selatan yang mampu menghasilkan sarjana pendidikan agama Islam yang profesional. Artinya dia memiliki kemampuan sesuai dengan profesinya sebagai sarjana pendidikan agama Islam. Kemudian kompeten. Nah, untuk mencapai sarjana yang profesional dan kompeten, maka dibutuhkan materi-materi khusus. Makanya nanti kalian akan mengikuti beberapa mata kuliah yang khusus membahas tentang pendidikan agama Islam, yang mata kuliah itu hanya ada di prodi PAI, tidak ada di prodi lainnya, ya. Jadi untuk mencapai visi ini, pihak prodi dan kampus menyelenggarakan nanti diantaranya materi-materi yang berhubungan dengan PAI atau pendidikan agama Islam. Nah, misalnya agar melahirkan sarjana yang profesional, maka dibutuhkan beberapa disiplin ilmu. Misalnya diantaranya tentang kemampuan pedagogik atau kemampuan dalam mengajar. Maka nanti dibutuhkan misalnya mata kuliah metodologi pengajaran, strategi pengajaran, perencanaan pengajaran, evaluasi pengajaran. Nah, itu diantaranya nanti mata kuliah yang akan Anda ikuti nantinya guna mencapai visi ini, yaitu melahirkan sarjana yang profesional dan kompeten di bidangnya. Jadi nanti jangan sampai Anda punya gelar sarjana pendidikan agama Islam, tapi nanti gelarnya sama ya, SPD, tidak ada lagi I-nya. Itu kan mulai tahun 2016 sudah ditiadakan I-nya. Jadi nanti Anda akan bersaing dengan sarjana-sarjana umum karena gelar Anda sama, yaitu SPD, ya. Nah, kemudian cerdas. Nah, untuk mencapai visi ini, maka tadi dibutuhkan adanya materi-materi yang menyokong visi tersebut. Nah, kemudian dan agamis. Nah, agamis ini ciri khas kampus kita. Apalagi memang kampus kita adalah STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Jadi wajar kalau visinya itu adalah agamis, ya. Lebih-lebih kampus kita merupakan bagian dari unit Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Artinya walaupun kita ini kampus, tetap background kita adalah pondok pesantren. Oleh karena itu, dari segi pakaian agamis itu kan dimulai dari penampilan. Jangan marah Anda dikatakan preman kalau pakaian Anda seperti preman, iyalah. Jadi harusnya pakaian menunjukkan identitas. Oleh karena itu, untuk mahasiswa tarbiyah, diantaranya pendidikan agama Islam, itu punya aturan
pakaian. Nah, mungkin nanti ibu-ibu keprodi yang lain bisa menambahkan. Mungkin kalau zaman kami itu untuk jurusan tarbiyah khusus pakaiannya, jadi bisa ditebak, oh ini mahasiswa tarbiyah, biar kan ada tulisan di alma maternya, di jasnya, bisa ditebak. Kenapa? Orang tarbiyah, orang pendidikan pasti pakaiannya begini, karena melambangkan identitasnya. Sampai nanti kepada kalau yang putra ini gaya rambutnya saja harus nggak bisa yang belah tengah. Saya pernah lihat waktu saya bapak kuliah dulu, ada teman bapak yang dikeluarkan dari kelas. Apa sebabnya? Sebabnya belahan rambutnya tidak sesuai dengan guru PAI. Nah, kenapa? Karena memang tadi penampilan menunjukkan identitas. Nah, kalau kita minimal misalnya rambutnya tidak panjang ya, kemudian disisir, jangan seperti bangun tidur pergi ke kampus. Nah, jadi apalagi agamis itu kan identik dengan kerapian, kebersihan ya. Baik, nah, supaya jangan terlalu panjang lebar nanti masih ada 2 pemateri. Kita masuk kepada misi prodi. Misi prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam, yang pertama ialah menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran ilmu pendidikan agama Islam berbasis pendekatan aplikatif. Jadi kita punya misi bagaimana caranya proses pendidikan dan pengajaran di lokal perkuliahan itu menggunakan pendekatan aplikatif, artinya yang bisa langsung dipraktekkan ya, dan berorientasi atau mengarah pada pengembangan nilai-nilai Islami, etika moral dan kemandirian. Di sini Bapak ingin menggarisbawahi kemandirian. Jadi nanti diharapkan jangan lagi ketika dimulai perkuliahan masih ada yang membawa kebiasaan waktu di bangku sekolah. Kalau guru kadang menyuruh, kadang mencatat. Kalau guru kadang marah, berarti tidak salah. Itu tidak melambangkan kemandirian. Kemandirian itu mau disuruh mencatat atau tidak, kalau itu penting bagi kita, maka kita catat. Contoh lain kemandirian, jangan menunggu dosen yang bertanya, kamu sudah membuat tugas atau tidak? Jangan. Kemandirian itu justru dia yang berinisiatif ya. Nah, lebih-lebih saat ini kita harus mengadakan perkuliahan secara daring atau online. Kalau orang itu kurang mandiri, bisa-bisa dosen tidak bertanya tentang kehadirannya, dia anggap tidak apa-apa, padahal di absen dosen dia 0 absennya ya. Jadi di bangku kuliah itu sangat ditekankan kemandirian. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan penelitian ketinggalan ini, dan pendidikan penelitian untuk meningkatkan penguasaan kompetensi penelitian. Jadi tugas Anda bukan hanya menulis, tugas Anda bukan hanya hadir di perkuliahan, tapi juga nanti Anda akan dilatih untuk menjadi peneliti, melakukan penelitian baik secara individu atau kolaborasi nantinya dengan dosen ya. Nah, kayak apa Pak? Nah, nanti kalian bakal ketemu juga materinya nanti ya. Tapi nanti biasanya yang melakukan penelitian ini mahasiswa pada tahap
akhir, tapi biasanya dimulai dari semester 5 itu sudah mulai dilatih ya. Baik, berikutnya menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan agama Islam. Nanti setelah Anda belajar beberapa materi di bangku di lokal perkuliahan, nantinya materi-materi yang Anda dapatkan akan Anda aplikasikan di masyarakat. Nanti ada program pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti jangan ketika diajak oleh dosen untuk mengabdi, misalnya diajak dosen untuk mengajar di TPA misalnya, nah itu harus bersedia karena memang itu visi dari program studi kita. Nah, terakhir menyelenggarakan kegiatan pengembangan budaya akademik. Nah, budaya akademik inilah yang sampai hari ini masih kita usahakan. Di antara budaya akademik contohnya misal yaitu adanya diskusi-diskusi. Jadi misalnya di pojok sana ada yang diskusi tentang metode pengajaran ya. Kemudian di lokal sana ada seminar pendidikan. Nah, itu namanya budaya akademik ya. Kemudian misalnya di lokal sana lagi ada pelatihan teknik mengajar misalnya. Nah, jadi itulah diantara budaya-budaya akademik. Nah, Bapak kira cukup untuk Bapak. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh ibu-ibu ketua prodi, baik dari prodi TBI maupun dari prodi AS ya. Salah khilaf Bapak mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi bahan ya pengetahuan bagi kalian bahwa kampus kita punya visi misi khususnya untuk prodi PAI. Demikian Bapak tutup dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.